Halo lagi. Oke, langsung aja ya kita mau gali lebih dalam nih soal rapid assessment. Penilaian cepat pasca bencana. Sering dengar istilah ini kan. Tapi sepenting apa sih sebenarnya langkah ini? Katanya bisa menentukan sukses nggaknya seluruh upaya respons bencana. Nah, kita dapat intisari bagus nih dari webinar yang dibawain sama Irawan Wahyudi, acaranya Manajemen Cerdas, judulnya Rapid Assessment, Kunci Respon Bencana yang Efektif. Kita nggak cuma ngomongin definisinya aja, tapi coba lihat kenapa sih kok katanya ini sering jadi titik lemah gitu dan gimana solusinya. Buat Anda ini penting biar kebayang kompleksnya kerja di lapangan ya kan? Kenapa data akurat di awal itu wah harganya mahal banget. Kita sering lihat atau dengar kok bantuan kayaknya lambat ya atau kadang nggak pas gitu sasarannya. Nah salah satu yang disorot di webinar Pak Irawan Wahyudi itu katanya ini sering banget sumber masalahnya ya di penilaian awal yang kurang oke. Bisa jadi kurang cepat, datanya meleset, atau caranya nggak sistematis. Oke, coba deh kita urai satu-satu. Iya, betul. Yang menarik di sini, dan ini ditekankan banget ya sama Pak Irawan, itu gimana informasi yang didapat di jam-jam pertama. Golden hours itu. Jadi kayak cetak biru gitu, fondasi buat semua tindakan selanjutnya. Ini bukan sekedar ngelis, oh rumah rusak sekian, pengungsi sekian, bukan cuma itu. Tapi lebih ke seberapa cepat kita bisa baca situasi. Seberapa parah dampaknya. Terus siapa yang paling butuh bantuan sekarang juga, mendesak gitu. Dan dengan sumber daya kita yang terbatas, ini paling efektif dialokasiin kemana dulu. Nah, kecepatan sama ketepatan di fase ini, itu benar-benar bisa krusial sekali. Jadi rapid assessment itu intinya ya deteksi dini kondisi lapangan. Tujuannya jelas banget. Pertama, dapat gambaran skala bencana secepat mungkin. Kedua, identifikasi kebutuhan yang paling mendesak. Apa itu? Makanan, air, obat, tempat tinggal sementara. Ketiga, yaitu tadi, bantu tim respon buat nentuin prioritas aksi, biar logis dan efektif di tengah sumber daya dan waktu yang mepet. Oke, kedengarannya sih logis banget ya. Tapi di webinar itu pasti disinggung juga kan, kenapa prakteknya di lapangan sering nggak semulus teorinya. Apa sih biasanya hambatan utamanya, selain soal kecepatan tadi? Betul, betul. Itu dibahas juga. Jadi selain tekanan waktu yang gila-gilaan ya, tim di lapangan itu kan seringnya hadapi situasi yang wah, chaos banget. Akses susah, informasi simpang siur. Nah, Pak Irawan menyoroti satu hal penting nih. Kadang kurangnya standarisasi. Metode atau alat yang dipakai antar tim atau organisasi itu beda-beda. Atau kadang juga timnya kurang persiapan, kurang latihan spesifik buat melakukan asesmen cepat di bawah tekanan. Hasilnya ya gitu, datanya bisa jadi nggak konsisten, nggak lengkap, atau bahkan telat sampai ke pengambil keputusan. Kan jadi repot ya. Iya ya, masuk akal. Jadi bukan cuma soal ayo cepat, tapi juga cepat dengan cara yang benar dan terkoordinasi. Terus solusi konkretnya apa dong yang ditawarkan dari webinar itu? Biar penilaian ini bisa lebih efektif gitu. Intinya sih perlu investasi lebih di persiapan. Itu ditekanin banget. Jadi perlu pembekalan yang nggak cuma teori, tapi juga simulasi. Praktek pakai tool standar. Misalnya pakai formulir penilaian cepat yang udah teruji gitu. Atau manfaatin teknologi, kayak aplikasi HP buat input data langsung. Atau drone buat pemetaan awal. Itu bisa bantu banget. Terus yang nggak kalah penting, kata Pak Irawan, koordinasi antar lembaga sejak awal. Biar nggak ada data tumpang tindih, atau malah ada area yang kelewat. Tujuannya ya satu, bikin proses ini lebih sistematis, cepat, dan akurat. Jadi keseluruhan rantai responnya bisa lebih efektif. Oke, jadi clear ya, rapid assessment ini bukan sekedar formalitas di awal, jauh lebih dari itu. Ini semacam kompas awal yang ngarahin semua bantuan, kuncinya di kecepatan tapi juga harus sistematis dan akurat hasilnya. Nah, terus apa artinya ini buat kita semua yang mendengarkan? Ya paling nggak kita jadi lebih menghargai ya kerja keras tim respon di lapangan itu kompleks banget. Kita juga jadi lebih paham kenapa informasi valid itu penting. Dan mungkin jadi lebih bijak juga kalau mau nyebarin informasi pas ada bencana. Jangan sampai kita malah ikut bikin keruh pakai hoax kan? Betul. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, suksesnya rapid assessment ini efeknya tuh berantai. Penggunaan logistik,
personel, dana, itu jadi jauh lebih efisien, nggak buang-buang sumber daya. Terus proses pemulihan masyarakat terdampak juga bisa lebih cepat. Dan yang paling penting ya, ini bisa secara langsung ngurangin angka korban jiwa dan penderitaan. Jadi ini bukan cuma soal teknis manajemen bencana, tapi udah nyangkut nilai kemanusiaan yang paling dasar. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan. Kalau informasi cepat dan akurat di awal itu sepenting itu, gimana ya caranya kita bisa berdayain masyarakat umum? Bukan cuma tim ahli aja, supaya mereka juga bisa ikut kontribusi dalam penilaian awal ini. Mungkin lewat platform crowdsourcing yang terverifikasi, atau pelatihan dasar buat relawan komunitas? Kira-kira inovasi apa lagi ya yang bisa memperkuat mata rantai pertama dalam respon bencana ini ke depannya? Coba dipikirkan deh.